Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa hidupmu begitu riuh namun hatimu hampa? Pernahkah kau membaca Al-Fatihah tapi tidak tahu bahwa setiap kata di dalamnya sedang memanggil jiwamu untuk pulang? Hari ini, aku mengajakmu bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk merasakan bagaimana 7 ayat ini yang mungkin telah kau baca ribuan kali, sesungguhnya adalah 7 cahaya yang menuntunmu langkah demi langkah menuju Tuhan. Tetaplah bersama hingga akhir video ini, karena bisa jadi inilah pertama kalinya kau benar-benar mendengarkan Al-Fatihah dengan hati, dan bisa jadi ini akan mengubah cara kau melihat hidup selamanya. Bab 1. Awal dari sebuah perjalanan membuka pintu keheningan dengan Al-Fatihah. Dalam setiap helaan napas yang kita tarik, tersembunyi sebuah kesempatan untuk menemukan kembali keheningan dalam diri, sebuah ruang suci yang menunggu untuk dihuni oleh kesadaran akan Yang Maha Kuasa. Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran, bukan sekadar bacaan ritual, melainkan pintu gerbang menuju perjalanan spiritual yang tak berujung. Setiap ayatnya membawa kita melewati lorong-lorong hati yang terdalam, menuntun kita pada kesadaran bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, ada sebuah panggilan lembut yang mengajak kita untuk berdialog dengan Tuhan. Maka, perjalanan kita dimulai di sini. Dengan hati terbuka, pikiran tenang, dan jiwa yang rindu. Membaca Al-Fatihah bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata yang terangkai dalam 7 ayat, melainkan sebuah praktik penuh kesadaran yang mengajak kita menyelami makna di balik setiap frasa. Seperti sebatang lilin yang menerangi kegelapan malam, setiap kata dalam surat ini membawa cahaya yang menuntun jiwa kita ke dalam kedamaian dan pengertian yang lebih luas. Disinilah kita belajar untuk mendengarkan, tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan kepekaan hati yang tulus. Menyadari bahwa setiap ayat adalah sapaan dari Tuhan yang mengalir dalam setiap detak nadi kehidupan kita. Kita seringkali terburu-buru dalam kehidupan sehari-hari, melupakan makna mendalam yang tersembunyi dalam ritual yang tampak sederhana. Namun Al-Fatihah mengingatkan kita untuk melambat, untuk berhenti sejenak dan menyelami keindahan kata-kata yang mengikat kita dengan Sang Pencipta. Dalam bacaan ini kita menemukan dialog yang begitu personal, sebuah percakapan tanpa kata yang membuka ruang bagi jiwa kita untuk berserah dan menerima. Proses ini bukan hanya memperkuat iman, tapi juga membangun fondasi kedamaian dalam jiwa yang tak tergoyahkan oleh badai dunia. Menemukan Tuhan dalam Al-Fatihah berarti menyadari bahwa Tuhan bukanlah entitas yang jauh dan tak terjangkau, melainkan hadir di setiap momen, di setiap hela napas, dan setiap bisikan doa. Surat ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup, dinamis, dan penuh kasih sayang. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk memahami Tuhan sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang selalu dekat, membimbing setiap langkah kita dengan kelembutan tanpa batas. Inilah inti dari perjalanan spiritual yang kita jalani. Sebuah perjalanan untuk menjalin kedekatan yang sejati dengan Yang Maha Esa. Dalam membuka perjalanan ini, kita perlu menyadari bahwa membaca Al-Fatihah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah proses panjang yang mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Setiap ayat yang kita ucapkan membawa kita lebih dalam ke dalam jalinan makna yang mendalam, di mana Tuhan dan manusia saling bertemu dalam dialog tanpa akhir. Dengan hati yang penuh kesungguhan, kita melangkah bersama surat ini, menemukan Tuhan dalam setiap detak hati, dan membiarkan cahayanya menerangi seluruh aspek kehidupan kita, menuntun kita pada kedamaian yang hakiki. Bab 2. Dengan nama Tuhan, mana di balik basmalah yang menggetarkan jiwa. Saat lidah ini mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bukan sekadar pembukaan. Itu adalah ikrar batin bahwa segala sesuatu dimulai dengan kesadaran akan Tuhan. Kata demi kata dalam basmalah bukan hanya formula pembuka, melainkan kunci spiritual yang membuka dimensi kehidupan yang lebih dalam. Dengan nama Allah, bukan hanya ungkapan, melainkan penyerahan diri total kepada kehendak dan kasih-Nya. Dalam keheningan kalbu yang berserah, kita diajak untuk mengingat bahwa setiap langkah, setiap niat,
setiap tindakan harus berpangkal pada kesadaran akan kehadirannya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua sifat yang begitu lembut namun menggetarkan, menjadi poros makna dalam basmalah. Kita tidak hanya mengenal Tuhan sebagai Maha Kuasa, tapi juga sebagai sumber kasih yang tak bersyarat. Ar-Rahman adalah kasih sayang yang menyeluruh, mencakup semua makhluk tanpa terkecuali, sementara Ar-Rahim adalah kasih yang khusus, yang terus-menerus tercurah kepada hamba-hambanya yang mencarinya. Dua nama ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap takdir, sesungguhnya ada sentuhan kelembutan, bahkan dalam kesakitan sekalipun. Inilah pelajaran besar, bahwa kasih Tuhan bukan teori, tapi realitas yang menyelimuti hidup. Menyebut namanya di awal setiap perbuatan adalah cara kita menanamkan niat suci di tengah dunia yang penuh distraksi. Ia menjadi jangkar kesadaran, penanda bahwa hidup ini bukan tentang ego atau pencapaian semu, tapi tentang kembali kepadanya. Bismillah adalah doa yang sederhana, tapi syarat makna. Bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil atau sebesar apapun, jika diniatkan karena Allah, akan bernilai kekal. Bahkan langkah terkecil pun bisa menjadi jalan menuju surga jika disertai dengan niat yang benar dan kesadaran akan Dia yang Maha Melihat. Lebih dari sekadar permulaan, basmalah adalah pengingat harian bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, suara basmalah menjadi pelukan spiritual yang menenangkan. Ia mengajak kita untuk memulai hari bukan dengan kecemasan, melainkan dengan kepercayaan yang tenang kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Dan disinilah letak kekuatannya, bahwa dalam satu kalimat kita menemukan pegangan yang kokoh, pelindung yang lembut, dan semangat yang abadi. Ia tidak hanya membingkai awal, tapi memberi arah pada seluruh perjalanan. Ketika seseorang benar-benar merenungkan makna basmalah, maka ia akan melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Dunia tidak lagi tampak sebagai medan persaingan, melainkan sebagai ladang kebaikan yang dipenuhi peluang untuk menyebarkan rahmat. Basmalah menata ulang niat kita, memurnikan tindakan kita, dan memanggil kita untuk menjadi cerminan dari kasih Tuhan itu sendiri. Maka, membaca Al-Fatihah bukan bisa dimulai tanpa menyelami kedalaman basmalah, karena disitulah seluruh perjalanan bermula, dengan namanya, dengan kasihnya, dan untuk tujuannya yang mulia. Bab 3, segala puji bagi Allah, memulangkan hati kepada sumber segala kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini bukan sekadar pujian kosong. Ia adalah deklarasi jiwa yang telah menyadari bahwa segala hal baik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berasal dari satu sumber yang sama. Allah, Rabb semesta alam. Kata Alhamdulillah bukan hanya bentuk rasa syukur, tetapi pengakuan mendalam bahwa hidup ini bukan hasil kebetulan atau kerja keras semata, melainkan limpahan kasih dan pengaturan dari Zat yang mengatur seluruh jagat raya dengan bijaksana. Mengucapnya bukan hanya soal lisan, tapi tentang memulangkan hati yang selama ini tersesat oleh kesombongan duniawi, kembali ke asalnya pada Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan membimbing. Ketika kita menyebut Rabbil Alamin, kita mengakui kekuasaannya bukan hanya atas kita, manusia, tetapi juga atas seluruh makhluk. Hewan yang berlari di padang, bintang yang menggantung di langit, hingga partikel kecil yang tak terlihat oleh mata. Dia adalah Rabb, pengatur, pemelihara, pengasuh dari semuanya. Dan dari pengakuan ini tumbuhlah kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari satu simfoni besar yang dimainkan oleh tangannya. Tidak ada yang luput dari pandangan dan perencanaannya, bahkan daun yang gugur pun jatuh dengan seizinnya. Maka, bagaimana mungkin kita merasa sendiri dalam dunia ini ketika ada Tuhan yang sedekat itu dan sedetail itu mengurus hidup kita? Kalimat pujian ini juga mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan lensa ketenangan. Saat dunia tampak tidak adil, saat hidup terasa berat dan tak berpihak, kalimat Alhamdulillah menjadi cara kita untuk berdamai. Kita tidak mengatakan segalanya baik karena semuanya nyaman, tapi karena kita percaya bahwa dalam semua kejadian, Tuhan sedang bekerja. Ia menyusun, memperbaiki, mengarahkan. Rasa syukur bukan muncul dari keberlimpahan, tapi dari pemahaman bahwa semua yang terjadi, bahkan luka, punya maksud yang bijaksana.
Inilah keindahan hamd, bahwa kita bisa bersyukur bukan karena kita paham segalanya, tapi karena kita percaya kepadanya sepenuhnya. Dengan menyadari siapa yang layak dipuji, kita pun mulai belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu dipuji. Kalimat ini melatih kita merendah, menurunkan ego, dan menempatkan diri pada posisi yang benar sebagai hamba. Segala prestasi, keberhasilan, bahkan amal baik kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah yang memudahkan. Dan ketika hati seseorang mampu berkata demikian dengan jujur, disitulah tumbuh ketenangan sejati. Sebab ia tak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, melainkan sibuk memuji Tuhan yang telah memberinya peran. Pada akhirnya, ayat ini bukan hanya tentang pengakuan, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam pujian yang terus-menerus. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam cara hidup yang penuh keikhlasan. Kita menjadi pribadi yang bersyukur dalam kesunyian, dalam kerja keras, dalam cobaan, bahkan dalam diam. Dan di titik inilah kita mulai benar-benar membaca Al-Fatihah. Bukan sekadar dari bibir, tapi dari hati yang merunduk dalam kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya, dan hanya kepadanya pujian tertinggi layak disematkan. Bab 4, Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kasih Allah menyelimuti segalanya. Dua nama ini muncul kembali, seakan Allah ingin menegaskan bahwa seluruh isi semesta, seluruh makna ibadah, bahkan seluruh perjalanan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rahmat-Nya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengulangan ini bukan kebetulan, tetapi pernyataan kasih yang disengaja. Seperti seorang ibu yang berulang kali menyebut anaknya dengan penuh cinta, Tuhan pun menyebut dirinya dengan dua nama yang mewakili puncak kasih sayang. Disinilah kita diajak merenung dalam bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kejam dan menghukum tanpa ampun, melainkan Tuhan yang penuh kelembutan, yang membalut setiap luka jiwa dengan rahmat yang tak terhitung. Ar-Rahman adalah kasih yang mencakup segalanya, baik untuk orang yang beriman maupun yang tidak, untuk manusia yang bersyukur maupun yang melupakan. Sinar matahari yang menghangatkan pagi, udara yang kita hirup tanpa sadar, detak jantung yang terus berdenyut tanpa permisi, semuanya adalah manifestasi dari Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim adalah kasih khusus yang terus-menerus mengalir kepada mereka yang mendekatkan diri, yang mencari, yang bertobat. Seolah-olah Tuhan berkata, "Aku tidak hanya memberimu cinta karena engkau hidup, tapi juga akan terus mencintaimu karena engkau mencoba kembali." Ketika seseorang benar-benar memahami dua nama ini, maka seluruh wajah kehidupannya akan berubah. Ia tak lagi melihat hidup sebagai rentetan hukuman atau ujian semata, melainkan sebagai perjalanan yang dibalut oleh rahmat Tuhan di setiap tikungan. Bahkan penderitaan pun akan terasa berbeda. Ia tidak lagi menjadi beban, tapi sarana, sebuah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Karena ketika seseorang sadar bahwa Tuhan mencintainya tanpa batas, maka luka tak lagi menakutkan. Justru di sanalah tempat rahmat paling terasa nyata. Ketika hati rapuh dan Tuhan merengkuh dengan kelembutan yang tak tergantikan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh penilaian, kita diajak untuk kembali kepada sumber kasih yang tak menuntut syarat. Kita sering gagal mencintai diri sendiri karena standar dunia terlalu tinggi. Tapi Tuhan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim-Nya mencintai kita bahkan ketika kita sedang jauh darinya. Ia menunggu, bukan dengan marah, tapi dengan sabar. Ia memanggil, bukan dengan gertakan, tapi dengan suara halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Dan jika kita mau mendengarkan, kita akan sadar bahwa kita tidak pernah sendirian dalam proses bertumbuh ini. Ayat ini tidak meminta kita untuk takut kepada Tuhan, tapi mengajak kita untuk jatuh cinta kepadanya. Cinta yang tidak membuat kita lari, tapi membuat kita ingin mendekat. Cinta yang tidak membuat kita merasa kecil, tapi membuat kita merasa cukup. Disinilah letak kekuatan Al-Fatihah, bahwa ia tidak memulai dengan ancaman, tapi dengan kasih. Dan kasih ini tidak pernah habis, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita berulang kali jatuh. Maka dalam setiap pembacaan ayat ini, mari biarkan hati kita melembut. Biarkan kasih-Nya masuk, menyembuhkan, dan mengubah cara kita melihat dunia,
dan diri sendiri. Bab 5. Pemilik hari pembalasan. Saat keadilan Tuhan menyapa jiwa. Ketika ayat Maliki Yaumiddin mengalir dari lisan, hati yang jujur akan sejenak diam. Ada getaran halus yang muncul, karena dalam kalimat itu terucap kebenaran besar yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Akan datang suatu hari ketika segalanya dipertanggungjawabkan. Hari di mana semua topeng akan luruh, semua kepura-puraan tersingkap, dan kebenaran berdiri sendiri tanpa butuh pembela. Tapi ayat ini bukan hadir untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan dengan lembut namun pasti bahwa hidup ini punya arah, punya titik akhir, dan Tuhanlah pemilik dari hari itu. Kata Malik atau pemilik mengajarkan bahwa pada akhirnya tidak ada satu pun yang benar-benar milik kita, baik harta, kuasa, nama, atau bahkan waktu. Semua akan ditarik kembali kepada pemiliknya. Di hari itu semua bentuk kekuasaan manusia menjadi tidak relevan. Tidak ada lagi posisi, jabatan atau pengaruh. Yang ada hanyalah manusia dengan amalnya dan Tuhan dengan keadilannya yang sempurna. Namun dalam keadilan itu tersembunyi rahmat yang lembut. Sebab yang mengadili kita adalah Dia yang juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keadilannya tidak kering, tapi dibasahi cinta dan pengetahuan sempurna akan isi hati kita. Banyak dari kita hidup seolah dunia ini satu-satunya panggung. Kita berlomba, kita lupa, kita saling melukai demi tempat yang lebih tinggi. Tapi ayat ini seperti lonceng lembut yang membangunkan kesadaran bahwa ada hari pembalasan dan Tuhanlah yang akan menyambut kita di sana. Ketika kalimat ini dibaca dengan hati yang sadar, ia menyeimbangkan kita. Tidak terlalu nyaman dengan dunia, tapi juga tidak larut dalam putus asa. Karena hari pembalasan bukan hanya hari perhitungan, tapi juga hari kepulangan. Dan jika selama hidup kita berusaha jujur, berusaha taat, dan terus bertobat, maka hari itu bukan menakutkan, tapi melegakan. Menjadi sadar bahwa ada Yaumiddin adalah undangan untuk hidup dengan lebih hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta yang tidak ingin mengecewakan. Cinta yang ingin kembali dalam keadaan diterima. Kita mulai menimbang ulang ucapan, menata kembali langkah, memperhalus niat. Kita sadar bahwa kebaikan kecil pun tidak pernah sia-sia, dan dosa yang tampak sepele bisa jadi berat jika diabaikan terus-menerus. Namun yang paling menggetarkan adalah kesadaran bahwa Allah yang maha memiliki hari. Pembalasan juga maha mengetahui perjuangan kita yang tak terlihat, air mata yang tak terdengar, dan doa-doa yang nyaris tak terucap. Maliki Yaumiddin bukan hanya ayat tentang akhir, tapi tentang bagaimana kita menjalani sekarang. Ia adalah cermin dan juga kompas. Kita bercermin untuk melihat sejauh mana kita siap mempertanggungjawabkan hidup ini, dan kita gunakan ia sebagai kompas untuk meluruskan arah agar tidak tersesat terlalu jauh. Maka jangan tunggu hari itu untuk menyesali hidup ini. Gunakan hari ini untuk menyiapkan hari itu. Karena Dia yang memiliki hari akhir, kini sedang memanggilmu melalui ayat ini. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengajakmu pulang selagi masih sempat. Bab 6. Hanya kepadamu kami menyembah, menyucikan hati dari segala ketergantungan. Iyyaka na'budu. Kalimat ini tidak lahir dari lisan yang kosong. Ia muncul dari kesadaran mendalam bahwa hidup ini adalah ibadah, dan hanya ada satu tujuan sujud yang layak, kepada Allah semata. Dalam 7 huruf Arab yang padat ini, tersembunyi pengakuan agung bahwa seluruh eksistensi manusia, dari detak jantung hingga cita-cita tertinggi, adalah bentuk pengabdian kepada satu Tuhan. Kita tidak menyembah karier, pujian, atau pengakuan sosial, meskipun kadang tanpa sadar hati kita tertambat pada semua itu. Ayat ini adalah deklarasi pembebasan jiwa, bahwa hanya kepada Allah kita tunduk, hanya kepadanya kita layakkan cinta paling murni. Iyyaka disebut di awal sebagai bentuk penegasan dan pemisahan, hanya kepadamu, tidak kepada siapapun yang lain. Ini bukan sekadar gaya bahasa, tapi penguatan tekad. Karena betapa mudahnya hati manusia terpaut pada banyak ilusi dunia, dan lupa bahwa semua yang ia kejar hanyalah bayangan dari satu kebenaran. Dalam kalimat ini, manusia menegaskan ulang perjanjiannya dengan Tuhan, bahwa semua doa, semua usaha,
semua pengorbanan, semua cinta, semua sujud, semuanya hanyalah untuknya. Bukan karena Tuhan butuh ibadah kita, tapi karena kita yang butuh pembebasan dari jerat dunia yang memenjarakan. Dan menyembah di sini bukan hanya soal rukuk dan sujud di waktu sholat, tapi bagaimana setiap sisi kehidupan kita menjadi bentuk ibadah. Mencari nafkah dengan jujur adalah ibadah. Menahan diri dari amarah adalah ibadah. Memaafkan meski berat adalah ibadah. Tersenyum kepada orang lain, merawat orang tua, menyantuni anak yatim. Semuanya menjadi penghambaan ketika diniatkan karenanya. Maka ayat ini memurnikan cara pandang kita, bahwa ibadah bukan hanya ritual, tapi cara hidup. Dan dalam kesadaran inilah hati kita mulai menemukan kedamaian. Karena hidup bukan lagi tentang memuaskan semua orang, tapi cukup menyenangkan Tuhan. Di sisi lain, kalimat ini juga mengajak kita mengukur keikhlasan. Apakah benar kita menyembah hanya kepadanya? Atau diam-diam kita juga menyembah dunia, jabatan, reputasi, diri sendiri? Ayat ini mengajak kita jujur kepada diri sendiri dalam keheningan jiwa yang tak bisa dibohongi. Dan jika kita mendapati bahwa ibadah kita belum sepenuhnya karena Allah, maka jangan lari. Justru ayat ini adalah panggilan untuk kembali. Tuhan tidak sedang menghakimi, tapi mengundang. Dia tahu betapa sulitnya melawan ego, tapi ia juga tahu betapa luar biasanya jiwa yang berani memurnikan tujuannya hanya kepadanya. Iyyaka na'budu bukan pernyataan pasrah yang lemah, melainkan ikrar seorang hamba yang telah memilih arah. Ia tahu bahwa dunia ini penuh jalan bercabang, tapi ia memilih jalan ibadah. Ia tahu bahwa menghambakan diri kepada Tuhan tidak selalu mudah, tapi ia tahu itu satu-satunya jalan yang membawa makna sejati. Maka, ketika ayat ini keluar dari bibir kita, biarlah ia bukan hanya menjadi bacaan, tapi juga komitmen. Komitmen untuk menjadikan seluruh hidup sebagai sujud panjang, di mana hati tak lagi tertambat pada dunia, tapi hanya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya tujuan. Bab 7, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika jiwa berserah tanpa syarat, iyyaka nasta'in. Disinilah kerendahan hati menemukan puncaknya. Setelah menegaskan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, kini kita mengakui bahwa hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan yang sangat dalam, bahwa betapapun kerasnya usaha, betapapun cerdasnya rencana, tak satu pun akan berhasil tanpa izin dan bantuan darinya. Ini bukan bentuk kelemahan, tapi pengakuan jujur dari hati yang tidak lagi ingin berpura-pura kuat. Sebab, yang paling kuat sekalipun tetaplah makhluk yang lemah tanpa Tuhannya. Kalimat ini membongkar semua ilusi kemandirian yang dibangun oleh dunia modern. Kita diajarkan bahwa segalanya bisa dicapai dengan kerja keras, dengan ambisi, dengan keberanian. Tapi kehidupan dengan segala kejutannya akan memperlihatkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada batas yang akan kita temui, dan saat itulah ayat ini menjadi pegangan paling kokoh. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, adalah kalimat dari jiwa yang telah berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi manusia bukan tentang mampu segalanya, tapi tentang tahu kepada siapa harus bergantung. Kita memohon kepadanya bukan karena kita tidak mau berusaha, tetapi karena kita tahu usaha tanpa bimbingannya adalah kosong. Kita meminta pertolongan bukan karena kita lemah secara mutlak, tapi karena kita sadar bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Dia. Dan dalam permohonan ini tersembunyi keindahan spiritual yang lembut. Kita tidak sendirian. Dalam menghadapi kesulitan, kegelisahan, kehilangan, bahkan dalam menghadapi diri sendiri. Ada Tuhan yang selalu siap memberi pertolongan, kapanpun, dalam bentuk apapun yang Ia tahu terbaik bagi kita. Meski kadang tak kita pahami, ayat ini juga mengajarkan keseimbangan. Kita tidak duduk diam dan berharap keajaiban datang begitu saja. Tapi kita melangkah, dan dalam setiap langkah kita memohon kekuatan. Kita bekerja, dan dalam setiap kerja kita memohon keberkahan. Kita berjuang, dan di setiap perjuangan kita gantungkan harapan, bukan kepada hasil, tapi kepada Tuhan yang Maha menentukan. Maka, hidup ini tidak lagi berat meski penuh tantangan. Karena kita tahu, pertolongan tidak datang dari dunia yang cepat berubah, tapi dari Tuhan yang Maha tetap.
Dan saat kata ini keluar dari lisan kita, biarlah hati kita benar-benar percaya bahwa kita tak perlu kuat sendirian. Kita boleh menangis, kita boleh takut, kita boleh merasa tidak mampu. Karena justru dalam pengakuan itulah pertolongan ilahi mulai mendekat. Tuhan tidak meminta kita sempurna, Ia hanya meminta kita jujur. Maka ucapkanlah kalimat ini bukan hanya saat doa, tapi juga dalam hening malam, dalam sesak dada, dalam riuhnya dunia. Ucapkan perlahan dengan tulus, Iyyaka nasta'in. Dan lihatlah bagaimana langit akan menjawab dengan caranya yang penuh cinta. Bab 8. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa abadi dari hati yang haus petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Sebuah permohonan yang begitu sederhana, namun mencakup seluruh hasrat terdalam jiwa manusia. Di balik kalimat ini tersembunyi kerinduan, kecemasan, pengharapan, dan kerelaan untuk dipimpin. Kalimat ini seolah berkata, Tuhanku, aku tak tahu jalan yang pasti. Aku tak bisa melihat jelas ke depan. Aku sering tersesat, ragu, dan salah langkah. Maka tunjukilah aku jalan yang benar. Dan menariknya, permintaan ini datang bukan dari orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi justru dari hamba yang baru saja menyembah, memuji, dan berserah. Bahkan setelah semua pengakuan suci itu, dia masih merasa belum cukup tanpa bimbingan darinya. Permintaan ini membongkar sebuah fakta penting, bahwa tidak ada satu manusia pun, seberapapun alim, kuat, atau bijaknya, yang bisa berjalan sendiri tanpa petunjuk dari Tuhan. Betapapun kita mengerti banyak hal, selalu ada ruang gelap yang hanya bisa diterangi oleh cahayanya. Maka, ayat ini adalah bentuk kerendahan hati yang hakiki. Ia bukan permintaan sekali seumur hidup, tapi permintaan yang harus terus diulang. Karena jalan yang lurus bukanlah titik tujuan, tapi proses yang harus dipertahankan setiap hari. Maka seorang hamba yang sejati tidak hanya meminta rezeki, kesehatan, atau ampunan. Ia terlebih dulu meminta, tunjukkan aku jalanmu. Dan apa itu jalan yang lurus? Bukan jalan yang paling mudah, bukan pula jalan yang paling ramai, tapi jalan yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam setiap harinya. Jalan yang meski kadang penuh onak, membuat kita lebih jujur kepada diri sendiri. Jalan yang meski penuh godaan dan ujian, tidak pernah menjauhkan kita dari cahaya yang benar. Dalam jalan ini, mungkin kita tidak selalu merasa nyaman, tapi kita akan merasa bermakna. Mungkin kita tidak selalu dipuji, tapi kita akan merasa tenang. Dan kedamaian itu tidak berasal dari dunia, melainkan dari kesadaran bahwa kita sedang berjalan bersama Tuhan. Yang indah ayat ini juga adalah pengingat bahwa Tuhan mau menuntun. Dia tidak membiarkan kita menebak-nebak hidup ini sendiri. Al-Quran, ajaran Nabi, suara hati, pengalaman hidup, bahkan orang-orang yang kita temui, semuanya bisa menjadi petunjuk jika kita mau membuka diri. Tapi pertama-tama kita harus memintanya. Kita harus berkata dari kedalaman jiwa, Ihdina, karena permohonan ini bukan hanya meminta petunjuk teknis, tetapi meminta bimbingan yang lembut dan berkelanjutan. Seperti anak kecil yang tidak tahu arah, lalu menggenggam tangan ibunya dan berkata, tolong tuntun aku. Dan ketika kita benar-benar mengucapkannya dengan tulus, hati kita mulai berubah. Kita menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda, lebih sabar ketika diuji, dan lebih rendah hati saat diberi. Karena kita sadar, semua ini bukan tentang kehebatan kita berjalan, tapi tentang kemurahan Tuhan yang mau membimbing. Maka biarlah ayat ini menjadi napas hidupmu, dalam sujudmu, dalam doamu, dalam kesendirianmu, bahkan dalam diam. Ucapkan perlahan, penuh rasa, Ihdinas siratal mustaqim. Dan biarkan Tuhan menuntunmu, setapak demi setapak, menuju jalan yang tak hanya lurus, tapi penuh cahaya. Bab 9. Jalan orang-orang yang kau anugerahi nikmat. Menemukan cahaya dalam jejak para kekasih Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah kalimat yang menjelaskan, dengan lembut namun jelas, bahwa jalan lurus bukanlah ruang kosong tanpa contoh. Ia adalah jalan yang pernah dilalui oleh manusia-manusia pilihan. Orang-orang yang telah menerima nikmat terbesar, yaitu nikmat petunjuk. Bukan hanya orang yang hidup dalam kemudahan, tetapi mereka yang menjalani hidupnya dalam cahaya Tuhan, dalam kepatuhan,
dalam perjuangan, dan dalam keikhlasan yang tidak tergoyahkan. Ayat ini mengarahkan pandangan kita untuk menelusuri jejak mereka, agar kita tidak berjalan dalam gelap, agar kita tahu bahwa yang kita tempuh ini bukan jalan baru, tapi jalan yang pernah mengantarkan jiwa-jiwa agung menuju Tuhan. Mereka yang diberi nikmat adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para syalihin. Mereka bukan orang yang sempurna dari lahir, tetapi orang yang menyerahkan hidupnya untuk kebenaran, walau harus melewati luka dan kesepian. Mereka adalah manusia seperti kita, punya rasa takut, pernah ragu, pernah diuji, tapi mereka memilih tetap teguh dalam iman. Mereka adalah teladan hidup, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam bagaimana mereka menghadapi dunia, dengan adab, dengan sabar, dengan keberanian, dan dengan cinta. Maka ketika kita meminta agar ditunjukkan jalan seperti mereka, sejatinya kita sedang memohon untuk menjadi bagian dari barisan hamba-hamba yang dicintai olehnya. Namun, yang perlu disadari, nikmat yang dimaksud di sini bukanlah harta, jabatan, atau kekuasaan. Bukan pula kenyamanan hidup duniawi. Nikmat ini lebih tinggi dari semua itu, yaitu nikmat dibimbing menuju Allah. Nikmat bisa membedakan yang benar dari yang salah, yang halal dari yang haram, yang kekal dari yang fana. Maka, jangan iri pada orang yang terlihat sukses, tapi jauh dari nilai ilahi. Irilah pada mereka yang hidupnya mungkin sederhana, tapi setiap langkahnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab, merekalah yang sebenarnya berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan membaca ayat ini, kita sedang meminta arah, tapi juga sekaligus meminta teman seperjalanan. Karena dalam hidup ini, dengan siapa kita berjalan sangat menentukan kemana kita akan sampai. Maka, mintalah agar kita didekatkan dengan orang-orang yang hatinya jernih, yang hidupnya lurus, yang menuntun bukan menyesatkan. Dan mintalah agar kita dijadikan seperti mereka, tidak hanya berjalan di jalan yang benar, tapi juga menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang mencari arah. Karena itulah sejatinya misi dari para hamba pilihan. Mereka tidak hanya berjalan menuju Tuhan, tapi mengajak sebanyak mungkin jiwa untuk ikut bersama mereka. Dan pada akhirnya, ayat ini adalah cermin. Apakah kita sudah menjadi seperti mereka yang diberi nikmat, atau justru masih sibuk mengejar dunia yang akan hancur? Ayat ini bukan hanya permohonan, tapi panggilan untuk berubah. Untuk meninggalkan jalan-jalan yang suram, dan berpindah ke jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan kekasih Tuhan. Jalan yang tidak mudah, tapi penuh makna. Jalan yang tidak ramai, tapi terang. Jalan yang tidak selalu tampak menguntungkan, tapi selalu menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati. Maka mintalah dengan hati yang lembut, Siratal ladzina an'amta alaihim, dan bersiaplah berjalan di bawah cahaya yang telah diwariskan oleh para jiwa agung. Bab 10. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, memilih cahaya di tengah dunia yang membingungkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah akhir dari Al-Fatihah, namun bukan akhir dari pencarian kita. Sebab justru disinilah kita dihadapkan pada dua jalan gelap. Yang satu dipenuhi murka, yang lain dipenuhi kesesatan. Dua jalan yang berbeda dari jalan yang lurus. Dua jalan yang harus kita hindari, karena keduanya menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dengan ayat ini, Al-Fatihah mengajarkan kita bukan hanya apa yang harus kita pilih, tetapi juga apa yang harus kita tolak. Ini adalah deklarasi kehati-hatian spiritual. Sebab dalam hidup, yang menyesatkan tidak selalu tampak salah. Yang membuat dimurkai tidak selalu terlihat jahat. Dunia ini licik dan hati manusia mudah tertipu. Siapa mereka yang dimurkai? Mereka yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Mereka yang diberi ilmu tapi menyalahgunakannya. Mereka yang hatinya keras karena terlalu cinta dunia. Mereka yang menjadikan agama sebagai topeng, bukan sebagai jalan kembali kepada Tuhan. Ayat ini memberi kita peringatan yang tajam bahwa memiliki ilmu tidak menjamin keselamatan. Bahwa tahu ayat-ayat Tuhan tapi tidak menjadikannya cahaya hidup justru bisa menjadi sebab murkanya. Maka jangan hanya tahu, jangan hanya hafal. Jadikan setiap pengetahuan sebagai lentera untuk berjalan, bukan alat untuk menghakimi orang lain. Dan siapa mereka yang sesat?
mereka yang berjalan tanpa arah, mereka yang mungkin tulus tapi tidak tahu tujuan, mereka yang mungkin ikhlas tapi tidak berpijak pada petunjuk, mereka yang mengikuti hawa nafsu atau tradisi buta atau pendapat tanpa ilmu. Kesesatan bukan hanya milik orang yang jahat, tapi juga bisa menjangkiti orang yang lalai. Maka, ayat ini adalah ajakan untuk selalu mencari kebenaran dengan rendah hati, untuk tidak puas hanya dengan ikut-ikutan, untuk tidak merasa cukup hanya dengan keyakinan kosong, karena iman tanpa ilmu, seperti kapal tanpa kompas, mudah tenggelam, mudah tersesat. Dengan mengucapkan ayat ini, kita sedang meminta perlindungan dari murka yang datang karena kesombongan, perlindungan dari kesesatan yang datang karena kelalaian, dan lebih dari itu, kita sedang memperbaharui komitmen, bahwa kita ingin berjalan di tengah, bukan ekstrem, bahwa kita ingin berjalan lurus, di atas ilmu, di dalam keikhlasan, dan di bawah cahaya Tuhan. Al-Fatihah tidak hanya membukakan jalan, tapi juga memasang rambu-rambu, agar dalam pencarian Tuhan kita tidak tertipu oleh ego, tidak dibutakan oleh popularitas, dan tidak diseret oleh hawa nafsu yang menyamar sebagai kebaikan. Dan pada akhirnya, inilah rahmat dari surah Al-Fatihah. Ia bukan sekadar doa pembuka, tetapi peta hidup yang lengkap. Ia mengajarkan kepada kita siapa Tuhan, siapa kita, jalan mana yang harus ditempuh, dan jalan mana yang harus dihindari. Ia adalah permohonan, pengakuan, penyembahan, dan perlindungan dalam 7 ayat yang menjadi inti dari seluruh Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah setiap hari, biarlah bukan sekadar bacaan wajib, jadikanlah ia bisikan hati, jadikanlah ia tangisan jiwa, jadikanlah ia detak setiap langkah yang membawa kita pulang kepada Dia yang menjadi satu-satunya tujuan. Dan kini, kita telah berjalan bersama, menyusuri makna dari 7 ayat yang agung. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka dalam salat. Ia adalah kunci yang membuka pintu ke dalam diri dan pintu menuju Tuhan. Setiap ayatnya bukan hanya bacaan, tapi percakapan. Bukan sekadar kata, tapi cahaya. Ia berbicara bukan pada telinga kita, tapi pada hati yang lelah, jiwa yang rindu, dan langkah yang ingin kembali. Maka ketika engkau membacanya lagi nanti, di antara sujudmu, di tengah malam sunyi, atau dalam bisu doa yang tercekat, bacalah dengan kesadaran bahwa Tuhan sedang mendengarmu, lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga setiap lafaz Al-Fatihah menjadi detak yang menuntunmu pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.